kita akan membahas lanjutan dari minggu lalu, yaitu list. Nah, kemarin juga Mbak Stefani bertanya bagaimana cara menambahkan 2 atau lebih angka ke dalam list dalam satu waktu. Nah, berarti kita bisa pakai perintahnya di sini, extend namanya. Jadi tadi kita print lagi list bilangannya ini 10, 11, 12, Budi dan Elmo. Anggap kita ingin nambah misalkan Candy dan Benita gitu ya. Nah, berarti di sini caranya adalah kita bilang kita punya list bilangan .extend seperti ini. Nah, kita extend dengan nilainya apa di sini? Misalkan dengan Benita dan Candy. Candy itu pakai Y ya? Tidak masalah. Kalau sudah, kita tinggal print list bilangannya. Maka ini bisa menambahkan satu waktu. Nah, langsung. Dan bentuknya tidak seperti kemarin yang masih ada kurung kotak dalam kurung kotak lagi. Itu gunanya perintah extend. Silakan dicoba dulu untuk perintah extend, karena ini perintah baru untuk minggu ini. Misalkan gini, saya punya list 1 sama dengan 1, 2, 3, dan list 2 itu saya isi dengan 4, 5, 6 seperti ini. Nah, kemudian saya minta coba 2 hal. List 1 di-extend dengan list 2 dan list 2 di-extend dengan list 1 dan lihat perbedaannya apa. Silakan. Kita bahas, kita coba list 1 titik extend dengan list 2. Oke, kalau sudah baru kita print list 1-nya. Nah, ini hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini akan berbeda kalau kita extend list 2 dengan list 1. List 2 titik extend dengan list 1-nya. Jadi kita gabungkan antara list 2 dengan list 1. Nah, ketika kita print seperti ini, list 2, maka hasilnya adalah 4, 5, 6, 1, 2, 3 harusnya. 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ini karena 4, 5, 6-nya karena kita sudah gabungkan dengan yang sebelumnya ya. Seperti itu. Nah, jadi hati-hati ketika kita mau mengextend, kita harus pastikan dulu list mana yang menempati urutan awal dan mana list yang akan mengikuti untuk urutan berikutnya. Seperti itu. Oke, bahkan juga kalau ikut yang gaya tadi, kita bisa langsung nambahin saja di sini supaya bisa langsung terextend ke list yang utamanya. Berikutnya, kita sekarang sudah punya list berantakan ini. Nah, anggap kita mau mengurutkan. Jadi kalau datanya ini kan belum terurut ya. Ini kadang-kadang untuk di data analytics pasti kepakai gitu. Nah, perintahnya sebenarnya simple. Misal list 2, karena datanya nggak berurutan adalah list 2 gitu ya. Titik short, selesai udah. Ini udah mengurutkan si list 2-nya. Kalau kita running di sini jadinya urut ya. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, dan 6, 6. Yang perlu diperhatikan, ini urutannya dalam bentuk ascending. Ascending itu berarti dari kecil ke besar. Nah, kalau kita mau dari besar ke kecil, contoh dari 6 ke 1, caranya sama seperti ini. Kita copy saja. Namun, bedanya adalah di pemberian parameter reverse. Sama dengan true. Nah, kalau reverse sama dengan true, berarti dia sortingnya descending. Artinya dari besar ke kecil. Dibalik gitu ya. Reverse kan artinya dibalik. Kalau sudah di running, hasilnya 6 sampai 1. Nah, ini untuk pengurutan list. Nah, sekarang coba nama yang kita sortingnya. Kemarin kita punya nama banyak sekali. Nah, hari ini kita yang datang cuma sedikit, jadi kita ketik aja. Ada Elmo, lalu ada Stephanie. Bener ya? Stephanie. Kemudian ada Arlie. Ada Elsa. Dan ada Adam. Ini kita yang ada aja di sini biar gampang.
Nah, coba silakan dicoba-coba sortingnya untuk mengurutkan si datanya. Nama sort, kemudian print nama. Oke, kita running. Kalau reverse berarti ya kebalikannya aja. Di sini nama titik sort reverse sama dengan true. Kemudian print nama. Dibolak-balik aja. Jadi ada sebetulnya tipe data yang pakainya bukan kurung kotak. Ini kan kurung kotak ya, ini list. Ada yang nama sama dengan kurung biasa. Nah, bedanya yang atas ini adalah list, yang bawah ini adalah tuple. Tuple, ini list, ini tuple. Nah, tuple kita akan bahas sehabis list ini. Ciri khasnya beda dia nanti dengan list, walaupun fiturnya sama dengan si list. Cuman ada pembatasan fitur di dalam tuple, dan nanti kita akan bisa lihat kegunaannya apa satu sama lain. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita belajar slicing sekarang. Slicing dari si listnya, walaupun kemarin sudah sempat terbahas, cuma kita bahas lebih lengkap lagi di sini. Nah, nge-slicing list itu gunanya untuk memotong elemen sesuai yang kita inginkan saja untuk ditampilkan atau untuk kita proses. Artinya memproses sebagian dari si listnya itu sendiri. Kalau kita misalkan punya nama, kita print lagi nama di sini. Kemudian kita pengen munculkan semua, kan berarti tinggal kita pakai print nama ya. Nah, cuman kadang-kadang kita tidak mau memunculkan semua gitu. Kita hanya mau bagian tertentunya aja. Nah, kita pakai slicing namanya. Caranya adalah kita tinggal pakai kurung kotak lagi, print nama. Nah, kotak keberapa? Kotak di urutan keberapa? Misalkan saya mau di kotak nomor 3, misalkan berarti yang muncul adalah Elsa di sini. Ini bisa. Atau kita juga bisa menyebutkan lebih dari satu elemen pada saat yang bersamaan. Misalkan print nama indeks ke, misalnya saya mau munculin dari Stephanie sampai Arlie gitu ya. Berarti Stephanie ada di urutan kotak ke-1, yaitu 01, kemudian Arlie ada di kotak ke-2. Berarti Stephanie ada di kotak ke-1 sampai kotak ke-2. Tapi kita tulis 3 di sini karena 3 adalah indeks yang pertama tidak diulang di dalam slicingnya. Nah, seperti ini. Kemudian, kita juga bisa men-slicing gayanya seperti ini. Kita sebutkan saja startnya. Kita mau mulai dari yang keberapa? Misalkan saya memulai dari Arlie sampai terakhir gitu ya. Berarti Arlie ada di posisi kotak nomor 0, 1, 2. Berarti dari nama kotak kedua sampai terakhir. Saya nggak sebutkan di sini si sampai keberapanya. Nah, maka kalau kita print di sini akan muncul dari Arlie sampai terakhir. Atau kebalikannya, kita bisa menyebutkan akhirnya mau sampai mana. Misalkan mau sampai Arlie saja dari Pak Elmo nih. Berarti Arlie ada di kotak ke 0, 1, 2. Berarti selalu kotak ketiganya yang kita sebutin ya. Berarti print nama indeks ke, saya tidak bisa bilang mulainya dari nilai keberapa. Misal mulai dari awal, kita nggak usah isi, sampai kotak nomor 3. Seperti itu. Nah, maka ini kita akan running, munculnya Elmo, Stephanie, dan Arlie. Jadi ada banyak cara untuk nge-slicing. Nah, cara slicing yang cukup menariknya adalah kita bisa mengakses menggunakan indeks negatif. Sama seperti yang kemarin kita sudah bahas. Jadi print nama. Kita sebutkan aja indeks ke kotak minus ke 1. Nah, minus ke 1 ini maksudnya apa? Kalau minus ke 1 berarti kita hitungnya mulai dari Adam ke belakang. Jadi minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan minus 5. Berarti kalau minus 1 yang muncul adalah data nomor terakhir. Kalau kita print di sini adalah Adam. Nah, indeks negatif pun juga bisa digunakan untuk men-slicing dengan menggunakan konsep yang seperti ini. Cuman yang perlu hati-hati adalah kita sebutkan dulu dari bagian depan ke belakangnya. Seperti itu. Misalkan print nama kotak indeks ke-3 sampai indeks ke-1. Ini kalau saya nggak salah ya, nanti kalau salah tinggal diperbaiki. Nah, ini munculnya Arlie dan Elsa. Jadi kita bisa men-slicing gaya seperti ini. Atau misalkan saya sebutkan print dari indeks ke nama
indeks ke minus 3, misalkan titik 2 kita nggak sebutkan di sini. Nah, ini kita running, munculnya begini. Jadi mulai dari kotak ke minus 3, berarti minus 3 tuh minus 1, minus 2, minus 3, berarti early, dari early ke belakang. Sini. Atau mau sampai akhirnya gitu, minus print nama. Misalkan sekarang minus 3-nya kita taruh buat endingnya gitu ya, minus 3 gitu. Ini kira-kira tampilnya apa kalau saya running? Berarti sampai early. Berarti kita print early-nya nggak ikut ya, karena minus 3-nya tidak diikutsertakan endingnya. Intinya selalu diingat ending tidak diikutsertakan, ini sama seperti for yang kemarin. Oke, ini cara untuk men-slicing. Nah, sekarang kita kembalikan lagi namanya ke sini. Saya kasih nama aja di sini markdown-nya biar nanti jelas. Copy versus slicing. Oke. Ini kenapa kita harus belajar slicing juga, bukan hanya untuk ngeprint sebetulnya, bukan hanya untuk memproses si listnya, tapi juga kita belajar ini untuk membedakan antara copy string dengan slicing. Nah, misal saya punya nama seperti ini, kemudian saya punya perintah name sama dengan nama. Ini kira-kira yang terjadi apa, teman-teman? Ada yang bisa tebak? Kalau saya print name-nya, berarti kan kalau dugaan kita adalah seluruh isian yang ada di list dimasukkan, di-copy ke dalam si name-nya, betul ya? Sehingga ketika tampil name, muncul semua, dan ini memang benar. Cuman, ini konsep atau mekanismenya kita sebut dengan copy list. Dan ini bahaya sebetulnya. Kenapa bahaya? Sekarang saya ganti name-nya, saya ganti names index ke berapa ya? 0, 1, 2, 3, 4. Misal nama saya aja diubah. Misalkan jadi Hamzah. Seperti itu. Ketika saya print name-nya, saya print semuanya, berarti datanya jadi apa di sini? Elmo, Stefani, Arli, Elsa, dan Hamzah. Betul? Nah, yang bahayanya adalah di sini kita print nama. Nama tadi isinya siapa? Elmo, Stefani, Arli, Elsa, Adam ya. Harusnya ini kan yang muncul ya, tapi ketika kita running hasilnya Hamzah. Itu yang terjadi kalau kita menggunakan mekanisme copy. Jadi ibaratnya mekanisme copy itu lebih kepada saya punya sebuah list nama, kemudian saya punya nama baru yang juga sama-sama menunjuk ke kotak yang sama. Di kotaknya satu, di dalam memori, anggap ada memori gitu ya. Kemudian kotaknya satu, cuman namanya ada dua. Yang pertama namanya adalah nama, yang kedua namanya adalah name. Jadi kalau kita merubah di salah satu nama, ya pasti semuanya yang lain juga ikut berubah. Itu mekanisme copy. Nah tentunya kan kalau kita mau benar-benar memiliki dua buah list, anggaplah misalkan saya pengen nama ini, tapi saya juga punya name yang isinya persis sama, tapi listnya beda gitu ya. Nah itu kita pakai namanya slicing. Nah kalau ini copy. Copy dengan menggunakan sama dengan. Nah bagaimana dengan slicing? Nah kalau slicing, bedanya adalah, saya ubah lagi namanya di sini. Nah di sini saya ubah. Nama, masih balik lagi ke awal. Kemudian name, sama dengan nama. Nah, jangan lupa di slicing. Slicing misalkan kalau mau semua berarti dimulai dari indeks ke 0 ya. Dari indeks ke 0 sampai indeks terakhir. Nah, kalau kita nggak mau menyebutkan indeks, kalau kita mau mengcopy semua, caranya titik 2 aja di sini. Artinya start dan end-nya kita nggak sebutkan, ini artinya kita mengcopy semua isi dari listnya. Jadi kalau kita print sekarang, name, sebetulnya efeknya nggak akan berbeda, yaitu masih sama begini. Cuman kalau kita ubah di sini, name, indeks keempatnya, saya ganti lagi jadi Hamzah. Kemudian saya print
name dan saya print juga nama, maka tidak akan ikut berubah namanya. Kita print. Nah, berbeda kan ya? Ini ada yang name berubah karena memang name kita ubah. Dan kalau nama yang tadinya kalau kita pakai mekanisme copy ikut berubah, kalau ini nggak ikut berubah. Di secara mekanisme ini benar-benar ada dua kotak dalam memori yang berbeda, namanya juga sendiri-sendiri. Sementara kalau copy, kotaknya hanya ada satu, jadi menunjuk ke penyimpanan yang sama, tapi namanya ada dua. Itu untuk copy. Sehingga ketika kita merubah melalui satu nama, ya berubah semua, seperti itu. Nah, ini copy versus slicing. Untuk berikutnya, kita belajar in dan not in. Nah, ini ada dua operator yang sangat bermanfaat di dalam list, itu namanya in dan not in. Seperti namanya, kedua variabel ini digunakan untuk memeriksa apakah sebuah elemen ada di dalam sebuah list atau tidak ada di dalam sebuah list. Tergantung kita mau memeriksanya apa. Kalau kita menggunakan dua buah kata kunci ini, maka akan menghasilkan sebuah boolean. Contoh, misalkan kita pakai bilangan saja. Bilangannya saya mulai dari 1, 2, runut aja ya, 4, 5, dan 6 di sini. Nah, kalau saya bilang di sini print, misalkan saya mau meriksa apakah angka 5 ada di dalam bilangan atau tidak, caranya adalah print 5 in bilangan. Nah, jadi dia memeriksa apakah 5 ini ada di dalam bilangan atau tidak. Karena ada di sini angka 5, berarti hasilnya adalah true. Boolean aja gimana. Sementara kalau kita mencari, contoh print 10 misalkan ya, in bilangan. Nah, ini berarti mencari angka 10 di dalam bilangan, ada atau tidak? Tidak ada ya, berarti akan muncul nilai false. Itu untuk in. Nah, sementara kalau kebalikannya not in, ya tinggal dibilang aja print 5 not in bilangan. Berarti cara bacanya adalah apakah 5 tidak ada di dalam bilangan? Kita cek di sini ternyata 5 ada di bilangan. Sementara ini tidak ada, berarti hasilnya adalah false. Karena memang 5 ada di dalam bilangan. Sementara kalau kita pakai not in yang untuk kasus keduanya, print 10 not in bilangan, maka hasilnya adalah true karena memang 10 tidak ada di dalam bilangan. Oke, itu untuk in dan not in. Nah, silakan dicoba dengan nama yang tadi. Nama yang kita sudah punya, copy paste aja, kemudian dicoba in dan not in-nya biar lebih komprehensif. Berikutnya, nah ini salah satu yang powerful dari list. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah list yang isi dari atau item dari listnya berpola, contoh misalkan kayak saya mau bilangan list dari 1 sampai 100, kan capek banget kalau kita hitung 1,2, 3, 4 gitu ya. Nah, sebetulnya kita bisa aja pakai for, misalnya gini. Misal saya bikin list bilangan gitu ya. Sama dengan list kosong, karena kita kan mau ngisinya nanti otomatis ya. Kita pakai for misalkan. Di sini for i in range dari 1 sampai 101. Ini tahu alasannya kenapa 101 ya. Karena kita mau 1 sampai 100. Kemudian tinggal kita bilang saja bilangan .append i seperti ini. Nah, maka ketika kita print di sini bilangan, maka hasilnya adalah 1 sampai 100. Memang cepat caranya gitu ya. Asalkan ada pola. Kalau ada pola masih bisa dirubah. Nah, sebetulnya ada cara untuk meringkas ini di dalam Python. Caranya kita pakai generate list. Caranya adalah kita ketikkan nama listnya, contoh bilangan, sama dengan seperti biasa list kita buka dengan kurung siku dan kurung siku tutup seperti ini. Kemudian kita bilang saja bahwa saya ingin mengisi bilangan dengan sebuah bilangan di mana bilangan itu kita ulangi selama bilangannya itu ada di dalam range 1 sampai 101. Mirip ya.
Jadi bilangannya saya isi dengan bill, di mana bill ini merupakan sebuah bill yang ada di range 1 sampai 101. Maka ketika kita print di sini bilangan, hasilnya sama. Misalkan saya pengen lagi bilangannya dari 1 sampai 10 gitu ya. Ya berarti kita tinggal bilang bilangan sama dengan, biasa kurung siku dulu biar ingat, kemudian diisi dengan, sebetulnya tidak harus bill, kalau mau yang lain boleh, tapi saya lebih senang pakai bill for, dimana billnya itu adalah perulangan dari bill yang ada di dalam range 1 sampai 11. Nah, maka ini angkanya dari 1 sampai 11. Nah, jadi kalau kita harus print dulu, lupa print bilangan. Nah, kalau kita print bilangan, maka hasilnya adalah 1 sampai 10. Boleh pakai yang atas kalau mau agak panjang, atau boleh pakai yang bawah. Cuman disarankan yang bagian bawah saja karena lebih singkat. Satu baris udah bisa mengenerate sebuah list. Selama listnya memiliki pola. Kalau nggak memiliki pola ya nggak bisa ya. Contoh misalkan kayak nama, generate nama, ya nggak bisa. Karena nama kan nggak ada polanya. Seperti itu. Nah, tapi ini bisa digunakan untuk yang berupa bilangan dan bilangannya memiliki pola. Nah, coba dulu dengan metode yang lain, misalkan bill-nya, range-nya dari, misalkan angka depannya nggak disebut, atas 1,11 dengan loncat 22. Pakai for yang loncat 22 atau loncat 33 gitu ya, sok dicoba dulu. Jadi kan kita ingin si list-nya ini loncat 22, sorry. Berarti sama bilangan, sama dengan, kurung kotak lagi, bill, for bill in range. Range-nya yang kita ganti sekarang 1,11, ini tetap, tapi loncatnya 22, berarti tambahin yang parameter ketiga di range-nya ya. Lalu kita print bilangan, maka ini loncatnya adalah 1 ke 3 langsung. 1, 3, 5, 7, dan 9. Oke, gampang ya. Jadi for berlaku semua di sini. Nah, kemudian tadi Mas Arli bertanya apakah bisa ditambah dengan if, itu bisa. Contoh misalkan saya pengen punya angka bilangan genap dari 1 sampai 100. Kan sebenarnya kalau kita mau bikin pakai for panjang ya. Misalkan kita bilang bilangan genap. Ini kita contohnya panjang dulu aja ya, biar paham nanti bedanya apa. Sembari ingat-ingat for juga. Kemudian for i in range dari 1 sampai 101. Kemudian kita bikin if-nya kan. Jika dia bilangan genap, berarti bilangan genap itu berarti sebuah bilangan di mana i-nya kan bilangan dibagi dengan 2 tidak punya sisa, atau sisanya habis dibagi 2 berarti ya, tidak punya sisa gitu. Nah, kemudian tinggal kita masukkan bilangan genap dot append, ini yang versi panjangnya, diisi dengan i. Nah, kalau kita print bilangan genapnya, ini adalah bilangan genap dari 1 sampai 100. Tuh, muncul 2 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau kita mau menyingkat ini gitu ya, dengan konsep yang tadi lagi yang ini. Ini gampang caranya. Tinggal kita ketik aja di sini bilangan genap sama dengan kotak lagi seperti biasa, bill lagi, boleh yang lain, terserah. Ya berarti billnya masih perulangan juga dari 1 sampai 101, berarti for bill. Ini sama kayak kita bikin perulangan yang tadi, in range dari 1 sampai 101. Tapi kita tambahkan if-nya di belakangnya. If. Jadi bill ini hanya akan ditambahkan ke dalam kotak ini jika bill mod 2-nya sama dengan 0. Nah, kalau ini kita print, bilangan genap hasilnya sama. Nah, hasilnya sama. Kita nggak perlu nambahin append-nya ya? Nggak perlu. Jadi yang segini panjang, kita rangkum dalam 2 baris seperti ini. Itu lebih enak. Dan kalau mau ganti range-nya kan tinggal diganti dari range ininya aja. Itu yang lebih enaknya. Oke, challenge-nya. Challenge-nya saya minta di-generate bilangan kelipatan 4 di antara bilangan 1 sampai 1000. Sekarang kita bahas kelipatan 4 dari 1 sampai 1000, berarti bilangan
4 gitu ya, sama dengan kotak lagi, kemudian bill, for bill, in range dari 1 sampai 1001, hati-hati. Kemudian if bill-nya dibagi 4 tidak punya sisa bagi, itu berarti kelipat 4 ya. Maka tinggal kita print bilangan 4. Oke, jadi ini bilangan 4 semua kelipatannya. Oke, itu untuk list. Oke, kita masuk dulu ke pemanfaatan listnya. Nah, misalkan saya punya sekumpulan list, sekumpulan item dalam sebuah list, lalu saya pengen mencari bilangan terbesarnya. Jadi misalkan saya pengen bikin bilangan, acak saja isinya, misalkan 10, kemudian 100, 3, 4, 5, misalnya seperti itu. Nah, saya pengen mencari bilangan terbesarnya, berarti harusnya muncul angka 100. Gimana kira-kira caranya? Silakan dicoba dulu. Jadi saya isi max-nya dengan bilangan yang paling pertama aja. Saya asumsikan bilangan pertama tuh sebagai bilangan paling besar. Dan nanti kita akan bandingkan satu persatu dengan indeks yang ada di dalam list. Kalau ada yang lebih besar, tukar tempat. Gampangnya gitu. Nah, di sini saya bilang gitu ya. Berarti kan untuk bikin perulangan saya perlu indeks, di mana range-nya dimulai dari 1, karena list kan dari 0 ya Pak. List kan dari 0, berarti kita mulai dari yang 1 ini, yaitu 100. 1 sampai sejumlah bilangan yang ada di dalam list. Ini 1 sampai sejumlah bilangan gitu gampangnya. Nah, jika max-nya kalah, itu ini gampangnya gini bacanya. Jika max-nya kalah dengan bilangan yang ditunjuk oleh indeks, maka tukar tempat gitu ya. Max-nya diisi dengan bilangan indeksnya. Kalau enggak ya tetap max-nya adalah bilangan yang nomor 1 tadi. Gitu, dan seterusnya. Nah, coba sekarang challenge-nya adalah mencari bilangan terkecil. Kita bahas bareng ya. Sebenarnya tinggal diganti aja sih. Bilangannya begini, kemudian kita asumsikan saja minimumnya. Kita isi dengan bilangan yang pertama. Udah sama konsepnya mah. Nah, yang berubah adalah di dalam if-nya. Ini masih sama perulangannya karena kita ngebandinginnya sama. Dari 1 sampai sejumlah bilangan yang ada di bill. Kemudian if min-nya kalah dari ada yang lainnya gitu ya. Ini kalah aja aku ngomongnya. Bilangan yang ditunjuk oleh indeks, maka tukar tempat. Dah gitu aja. Maka min-nya sama dengan bilangan yang indeks. Yang ditunjuk oleh indeks. Sudah, ini doang yang berubah. Print min. Nah, tinggal kita jalankan hasilnya 3. Sekarang rata-rata challenge-nya. Menghitung rata-rata. Ayo, silakan. Berarti kita kan punya bilangan yang sama, kita copy aja bilangannya. Kemudian kalau mau mencari rata-rata, berarti kita bikin perulangan lagi kan untuk sejumlah bilangan yang ada di dalam list-nya. Berarti for bill in bilangan titik 2, berarti jumlah plus sama dengan ditambah dengan si bill-nya. Nah, berarti kan si jumlah ini harus punya angka awalnya kan? Berarti kan bilangan apa nih ditambahkan dengan bill-nya gitu. Bill yang ditunjuk oleh indeks. Nah, berarti kita bikin dulu di sini jumlah sama dengan 0. Karena kan inisialisasi awalnya jumlah sama dengan 0. Berarti nanti kalau perulangan pertama jumlah ditambah dengan 10. Berarti 0 tambah 10 sama dengan 10. Kemudian berarti jumlahnya jadi 10. Perulangan berikutnya berarti 10 ditambah 100. 110. 110 tambah 3. 103 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini artinya untuk menjumlahkan dulu. Nah, sekarang kita sudah punya jumlahnya. Berarti rata-rata itu sama dengan jumlah, kita kasih spasi biar enak bacanya, dibagi dengan panjang dari bilangannya. Berarti len dari si bilangannya. Tinggal kita print rata-rata. Challenge lagi ya. Jadi
tinggal hapus di list yang pertama ini yang anggotanya sama dengan list yang keduanya. Jadi kalau misalnya 1 ada nggak di sini, kalau ada berarti hapus. 2 ada nggak di sini, kalau ada hapus gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, cara untuk mensolusikan menghapus yang duplikat dari list 1 yang sama dengan list 2, simple, kita pakai in. Jadi kalau in-nya bernilai true, maka hapus. Jadi kita bikin dulu ini list 1 sama dengan sekian. Ini kita bikin jadi list 2. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita bikin perulangan. Counter dulu, counter sama dengan 0, ini jelas karena counternya mulai dari 0. Kemudian while counternya masih lebih kecil sama dengan panjang dari list 1. Nah, sekarang kita bikin dulu sebuah bak penampung lah ya, kayak list hasil gitu. List hasil sama dengan list kosong. Jadi awalnya dia adalah list kosong. If list 1 indeks ke counter tidak ada di dalam list 2, maka kalau misalkan list 1-nya tidak ada di list 2, berarti boleh masuk ke dalam si result-nya karena dia tetap dipertahankan. Berarti result atau list hasilnya .append, ini masih full pakai list semua. .append dari si list 1 indeks ke counter. Seperti ini. Kalau sudah, print. Ini belum ditambah lagi. Tambahkan lagi counter plus sama dengan 1. Jangan sampai lupa. Karena kan counternya harus selalu bertambah dengan 1 terlepas dari hasil if-nya apa. Di sini berarti print list hasil. Kurang dari list ya. Oke, berarti benar 3, 4, 5. Nah, kalau mau diubah pakai for bisa nggak? Bisa, lebih simpel lagi kalau for ya. Jadi ini bisa pakai for juga. Kalau mau pakai for, berarti for build in list 1 yang kayak tadi kita lakukan. Tapi jangan lupa juga creating dulu list hasilnya. Kita pakai bak penampung aja gitu ya. Bak penyangganya seperti itu, kayak begini. Kemudian tinggal if build-nya not in list 2, maka yang kita lakukan adalah list hasil titik append terhadap si build-nya ini. Nah, lebih simpel. Kemudian tinggal kita print list hasil. Oke, ini sama hasilnya. 3, 4, 5. Oke, sudah cukup hari ini.